Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rajendra Taylor Milano, dengan NIM 122230073. Saya akan menjelaskan tugas SSD pertemuan 6 dan 7, yaitu mengerjakan studi kasus 1 dan 2 menggunakan promodel. Saya langsung saja menuju filenya. SSD. Kami itu studi kasus 1. Nah, di sini saya udah membuat filenya. Jadi kita, misal teman-teman belum membuat, bisa klik file di pojok kiri atas lalu klik new. Nah, karena udah membuat, langsung aja ke first step, yaitu location. Nah, location ini eh with location ini bertujuan untuk kita mengetahui tentang layout yang akan digunakan untuk melakukan proses produksi. Nah, sesuai dengan studi kasus itu ada gudang bahan baku, peleburan, cetakan, finishing, gudang plastik jadi atau gudang produk jadi saya tulis. Nah, di sini gudang bahan baku memiliki kapasiti 50 sesuai dengan studi kasus, peleburan, cetakan, finishing, dan gudang plastik jadi atau produk jadi. Nah, di sini kenapa 50 juga produk jadi? Karena output itu harus sama dengan input. Jadi sama aja 50 sesuai dengan gudang bahan baku. Nah, jika udah, lanjut ke dalam step yang kedua. Second step yaitu eh, ini build entities. Nah, build entities ini kita menentukan plastik karena produk yang kita akan buat itu plastik sesuai dengan studi kasus. Nah, kemudian udah, terus kita ini nanti edit sesuai dengan studi kasus yaitu dimensinya 15. Jika udah, kita klik oke. Nah, lanjut langkah yang ketiga yaitu build processing. Nah, build processing ini merupakan pendetailan dari proses produksi yang akan dilakukan, alur proses produksinya. Kok panahnya gini? Pak Kuba ya. Yang penting sama ininya. Yang pertama itu gudang bahan baku menuju ke peleburan dengan move for 15 menit. Nah, move for 15 menit ini adalah waktu yang keluar yang dibutuhkan untuk berpindah dari gudang bahan baku ke peleburan. Nah, sesuai studi kasus itu 15 menit. Kemudian menuju peleburan. Di sini peleburan mengalami eh, proses operasi dengan waktu 6 menit sesuai dengan studi kasus. Nah, setelah di peleburan kita menuju pencetakan dengan waktu 1 menit. Jadi move logicnya di sini 1 menit. Kemudian pencetakan, pencetakan di sini membutuhkan waktu sebanyak di tabel. Nah, tabel ini merupakan waktu pencetakan jika udah, lalu sebenarnya kita harus masuk ke sini dulu. Start feed, lalu kita copy semua datanya di Excel, masukin start feed dan kita tahu distribusi apa yang terjadi. Nah, di sini ada distribusi normal dengan angka 2,9,0,989 atau mainnya itu 2,9, standar deviasinya 0,989 dan menuju ke finishing. Nah, finishing di sini jarak untuk finishing ini membutuhkan waktu selama 1 menit. Ketika sudah finishing, di finishing itu membutuhkan waktu operasi selama 3 menit dan menuju gudang produk jadi selama 2 menit. Nah, kemudian kelar, udah masuk gudang produk jadi, kita masuk ke dalam simulation option. Nah, di simulation option ini runtime-nya itu 8 jam dan number of replication-nya 10 sesuai dengan video tutorial. Nah, kalian klik OK lalu klik play. Di sini menunggu selama sampai 10 kali. Klik OK. Lalu ini pencet all karena kita membutuhkan semua data. Klik OK dan muncul semua data ini. Ya mungkin itu aja studi kasus 1. Lanjut ke studi kasus 2. Nah, di studi kasus 2 itu sama. Yang pertama itu build location sesuai dengan studi kasus.
Nah, di sini kita tulis semua. Nah, di sini itu ada pertama gudang kedatangan dengan kapasitas 100 sesuai dengan studi kasus. Kemudian conveyor input 15 menggunakan sistem FIFO, kemudian pemotongan besi, perakitan besi, finishing, dan conveyor output. Nah, di sini conveyor output kita tulis infinite dengan rules-nya FIFO juga. Nah, ketika udah, kita masuk ke build entities. Build entities di studi kasus 2 ini merupakan besi sesuai studi kasus. Jadi kita klik aja OK seperti biasa, lalu masuk ke processing. Processing ini merupakan alur produksi. Jadi yang pertama itu merupakan gedung kedatangan menuju conveyor dengan waktu 0,3 menit. Nah, di conveyor input kita menuju ke pemotongan besi. Kemudian di pemotongan besi membutuhkan waktu proses 3 menit dan akan disebarkan ke perakitan besi dan buffer. Maka destinasinya ini dua. Jadi yang pertama itu ke perakitan besi memerlukan waktu 0,5 menit, yang kedua itu membutuhkan waktu 0,3 menit menuju buffer. Kemudian lanjut buffer, dia akan menuju ke perakitan besi. Harusnya di sini sih benar. Menuju perakitan besi itu membutuhkan waktu 0,2 menit. Nah, kemudian perakitan besi di sini mempunyai waktu proses selama uniform 6,7 sesuai studi kasus. Wah, ini distribusi uniformnya nanti pencet ini aja sama aja. Kemudian perakitan besi menuju finishing. Nah, di finishing itu memerlukan waktu finishing 2 menit, lalu menuju ke conveyor output selama 1,5 menit. Nah, kemudian masuk ke gudang besi atau yang terakhir, jadi exit. Nah, setelah sudah, kita masuk ke build arrival untuk kedatangan. Nah, di sini itu sesuai dengan studi kasus. Terus disable-nya kita klik no. Terus jika udah, kita simulation option sama, langsung kita klik call. Ya mungkin cukup sekian penjelasan tugas studi kasus 1 dan 2 yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.